Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak kata dan kalimat yang pantas terucap dari kita di pagi hari ini dan terus menerus kita doakan dari lisan kita kecuali kata pujian dan rasa syukur dan Allah Subhanahu wa taala yang masih terus menerus menitipkan, menganugerahkan dan menerangkan segala nikmat kepada kita sekeluarga, wabil khusus nikmat iman, sehat wal afiat dalam Islam, dan kita bermohon kepada Allah agar Allah wafatkan kita dalam keadaan iman, Islam dan husnul khatimah. Amin. Amin. Salawat serta salam tidak luput disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah istiqomahkan dan kuatkan fisik kita, keluarga kita semuanya untuk menapaki jejak langkah sunnah beliau sehingga kita berpantas berharap syafaat dan pertolongan beliau dan ingin berjumpa dengan beliau, menatap wajah mulia beliau dan bersama-sama beliau dalam surga Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang sama-sama telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini setelah kita absen dari Ramadan, lebarannya agak panjang. Libur baru hari ini, walaupun sudah mau lebaran lagi, izinkan saya karena kita baru berjumpa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya kirim, asallallahu an yaj'alana minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Baik, yang tak ketahuan maupun yang ketahuan, salah-salah mohon maaf, dan semua kita mudah-mudahan sudah saling memaafkan, melapangkan dada kita, mengikhlaskan segala kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita, karena kita pun berharap Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga amal ibadah kita dari Ramadan sampai akhir ini, bahkan insya Allah sampai akhir ayat kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah tutupi semua kekurangan dan kekhilafan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita melanjutkan lagi kajian kita kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalil Quran, karangan atau gubah karya dari Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi yang beliau hidup pada abad ke-6 Hijriah. Kita sekarang pada pagi hari ini masuk bab ke-6, Al-Babus Sadis, yang pegang kitabnya halaman 63. Al-Babus Sadis. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, khawatir lupa, kita kirimkan Al-Fatihah buat Imam almarhum Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah dan dianggap sebagai murid beliau dan bisa berkumpul beliau nanti di akhirat sama-sama dalam golongan Ashabul Yamin yang akan dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ul lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Sadis, bab ke-6, fi adabi Al-Quran. Ada bab tentang adab-adab bukan Quran, al-qiraah, fi adabil qiraah, adab-adab membaca Quran. Hadzal bab huwa maqsudul kitab. Bab ini justru adalah bab terpenting dari kitab ini, kata Imam An-Nawawi. Wa huwa muntashirun jiddan, dia bercabang-cabang banyak. Wa ana ushiru ila atrafin min maqasidi karahatil italah wa khaufan ala qari'ihi minal malalah. Dan aku akan menunjukkan pokok-pokok atau
Yang terpenting dari maksud kitab ini, jadi tidak semuanya dipanjang lebarkan, dibahas panjang lebar. Karahatul italah, kekhawatiran menghindari terlalu panjang pembahasan. Wa khaufan ala qari'ihi minal malalah, dan khawatir pula yang baca nanti bosan. Terlalu panjang jadi bosan. Maksudnya apa sih ini gitu? To the point aja gitu. Fa awwalu dzalika, yang pertama adalah annahu yajibu 'alal qari al-ikhlas kama qaddamna. Diwajibkan oleh untuk seorang qari, atas seorang qari pembaca Quran, al-ikhlas. Ikhlas. Kama qaddamna, seperti yang telah kita bahas pada bab-bab sebelumnya. Qari. Jadi jangan seperti penyanyi dangdut ngarepin saweran. Ada qori-qori di sawer gitu. Sorry di sawer. Apalagi qori'ah perempuan. Itu justru menghina Quran. Wa mura'atul adab ma'al Quran, dan memiliki menjaga adab yang tinggi bersama Quran. Quran sudah di depan kita, jangan yang lain-lain lagi yang diurusin dan dipikirin. Ya, ibu-ibu sudah megang Quran mau ngaji, udah fokus ke Quran. Jangan matanya masih ke penggorengan, ngomong ini gitu. Adab, udah kita pegang Quran nih depan. Ya, disunahkan menghadap kiblat. Bapak-bapak lagi udah megang Quran masih main handphone. Gimana ya? Itu banyak tuh kalau itikaf gitu, tangan kirinya pegang Quran, tangan kanannya masih scroll handphone ini ya. Ini katanya apa, itikaf di masjid. Fayan bagi an yastahdira fi nafsihi annahu yunajillah ta'ala. Hendaknya dihadirkan dalam dirinya seorang qari yang akan baca Quran, annahu yunajillah ta'ala, dia ingin bermunajat kepada Allah melalui bacaan Quran. Yang kita baca bukan komik, yang kita baca bukan sekedar bacaan seperti koran, majalah, ataupun novel-novel, tapi ini Quran, kalam-kalam suci Allah. Maka adab kita dijaga. Wa yaqra'u ala halin man yara Allah ta'ala. Maka sehendaknya orang qari yang baca itu seakan-akan dia pada dalam suasana dia melihat Allah. Kalau ada juga ulama mengatakan, bacalah Quran, iqra'il Quran, bacalah Quran seakan-akan dia turun untukmu. Allah sedang dialog denganmu gitu loh. Nah, sama lagi diajak dialog sama Allah, masa kita melang-meleng gitu mau. Ya kan? Ini enggak sopan. Kita diajak ngobrol sama pejabat aja kita tunduk banget, Pak. Dengerin gitu. Ini kan kita lagi dialog sama Allah, baca kalam-kalam. Jadi bacalah Quran seakan-akan Al-Quran sedang dialog dengan kita, Allah sedang dialog bicara dengan kita. Karena ini kalam-kalam Allah, seakan-akan Quran itu turun untuk kita, Pak. Fa innahu in lam yakun yarahu fa innallaha ta'ala yarah. Ini seorang ihsan, Pak. Jadi sesungguhnya andai kata dia tidak melihat Allah pun, Allah senantiasa melihat dia. Itu ketika baca Quran hadirkan itu. Kan Allah, kita lagi baca Quran, Allah ada di depan kita, Allah lagi lihat kita, merhatiin kita. Kalaupun kita tidak melihat Allah. Ini udah untuk sampai ke sini memang harus riyadhah. Riyadhah itu latihan terus. Masih ya sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun belum ada perasaan seperti itu, tapi terus khusyuk itu akan datang. Khusyuk adalah buah dari istiqomah. Jadi kalau belum istiqomah ibadah langsung ngarepin khusyuk, jauh, Pak. Ya, khusyuk itu buah dari istiqomah. Istiqomah dulu, kita ngaji, kita zikir, kita sholat, ya mulai nanti khusyuk Allah yang akan kasih, Allah yang akan tuntun. Faslun, fasal, subbab. Wayan bagi idza aradal qiraah, hendaknya seseorang atau qari kalau dia mau sedang ingin membaca, an yunazzifa fahu fis siwaki wa ghairi, hendaknya dia membersihkan fahu itu fam, mulutnya, bisiwak, dengan siwak, gosok gigi. Jangan sambil habis makan bakso ngaji. Itu
irisan cabai masih di gigi. Gitu kan. Ntar lagi ngaji masih potongan daging masih di gitu. Dibersihin siwak. Bisiwak ini bisa bisiwak yang kita kenal adalah batang akar ya. Dia kan ada yang nanti dibahas oleh Imam Nawawi, ada yang basah, ada yang kering. Gimana baiknya? Atau boleh nggak dengan gosok gigi? Boleh juga gosok gigi. Dengan sikat gigi. Wal ikhtiyar fi siwak, pilihan dalam bersiwak. Nah, al ikhtiyar an yakuna bi'udin min arak. Hendaknya kalau bisa pakai akar arak. Kayu arak tuh yang ya udah dibeli di banyak tuh, udah dibeli kalau di toko-toko herbal banyak. Wa yajuzu bisa iril aidan wa bikulli ma yunazzif. Boleh juga dengan kayu-kayu yang lain, intinya setiap yang bisa membersihkan. Kalau untuk membersihkan maka alatnya pun harus bersih, Pak. Untuk mensucikan alatnya pun harus jangan sembarangan. Kal khirqatil khasinah wal isnan wa ghairi dzalik, seperti misalnya kain yang agak kasar tuh bisa juga kalau nggak nemu dengan kayu siwak atau gosok gigi, atau wal isnan ini ada bisa juga artinya lumut atau debu gitu, seperti garam pasti gitu ya. Kalau zaman dulu saya masih ngerasain, Pak. Mungkin ada yang mau ikut ngerasain batu bata. Nah, dulu santai-santai pakai batu bata, ditumbuk-tumbuk, dihalusin. Itu pakai apa namanya itu? Sabut kelapa. Sabut kelapa yang gitu. Tapi sekarang udah banyak tukang yang jual kayu siwak. Apalagi nih mau haji nanti biasanya banyak yang bawa oleh-oleh siwak. Wa ghairi zalik, dan yang lainnya. Wa fi husulihi bil isba' al khashinah thalathatu awjuh li ashabi Syafi'i. Sementara untuk mengenai jari-jari yang bisa membersihkan buat bersiwak, buat membersihkan mulut, ada 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i rahimahumullah taala. Asharuha yang paling mayoritas, annahu la yahsul. Pakai jari gimana gitu loh, boleh nggak, mencapai nggak sunnahnya gitu kalau diganti dengan jari. Nih kayu nggak ada, kainan nggak ada, debu pun nggak ada, macam-macam, pakai jari boleh nggak? Dalam mazhab Syafi'i ada 3 pendapat. Annahu la yahsul, ada banyak bilang tidak sampai sunnahnya, tidak mencukupi sunnahnya, alias nggak boleh gitu. Wasani yahsul, pendapat kedua sampai sunnahnya, dapat, bisa digantikan dengan jari. Wasalis, pendapat yang ketiga, yahsul in lam yajid ghairaha, boleh atau bisa dengan gitu sunnah kalau semuanya udah dicari nggak ada. Ya, nggak ada. Iya, jadi pilihan terakhir. Wala yahsul in wajad, kalau salah satunya ada maka nggak boleh pakai jari, nggak dapat sunnahnya. Qala ba'dul ulama yaqulu inda siwak Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Sebagian ulama mengajarkan kepada kita doa ketika bersiwak, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Pendek, Bu. Nah, nanti mau gosok gigi bersiwak tuh bacanya gitu, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ini bacaan yang diajarkan para ulama. Hadis bukan, Ustaz? Bukan. Karena Imam Nawawi bilang ba'dul ulama. Allahumma barik li fihi ya arhamar, ya Allah berkahi aku di dalam bersiwak ini, ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang paling kasih di antara yang pengasih, wahai Tuhan yang paling penyayang di antara yang paling tersayang, penyayang. Qala al-Mawardi min ashabi Syafi'i, Imam Mawardi
berkata dari golongan mazhab Syafi'i. Beliau lahir di Basrah tapi meninggalnya di Baghdad. Hidup abad ketiga. Jadi seniornya dari Imam Nawawi. Beliau abad ketiga sampai keempat Hijriah. Yustahabbu an yastaka fi zahiril asnan wa batiniha. Disunnahkan bersiwak, bersihkan gigi-gigi yang kelihatan maupun yang enggak kelihatan. Yang di luar nih kelihatan sampai yang dalam-dalam, Mbak. Gitu. Jadi bukan depannya aja tuh kalau bersiwak. Ya. Wa yumirras as-siwak ala atrafi asnanihi wa qarasi adrasihi. Ya, jadi sampai ujung gigi bersihkan. Itu kalau yang ke dokter gigi sering nih diomelin gitu. Karena banyak yang gosok gigi nggak sampai ujung, depannya doang sama samping. Jadi bersiwak juga begitu, sampai geraham-gerahamnya, gusi-gusi geraham bersihkan dari sisa-sisa makanan. Wasak fi halqi imraran rafiqan, dan juga disapu dengan lembut langit-langit mulutnya. Sampai halak itu apa? Izhar halqi, tenggorokan sampai langit-langit tenggorokan tuh. Pelan-pelan, Pak. Jangan bisa lecet. Jadi sapuan lembut. Nah, itu maksudnya tuh kan kalau kita apalagi habis makan yang berlemak, itu ada sisa-sisa lemak. Kalau saya kadang bahkan sampai dikerok pakai itu tuh. Dulu anak-anak kori itu dikerok pakai sendok, Pak, dibersihin karena sisa-sisa lemak tuh kalau yang habis makan Indomie gitu. Lemak di langit-langitnya nempel lemak. Qalu, mereka juga mengatakan wayan bagi an yastaka bi'udin mutawassit. Juga hendaknya pakainya siwaknya siwak yang pertengahan, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Juga jangan pertengahannya juga, maksudnya apalagi la syadidal busah wala syadidil rutubah. Enggak terlalu kering, ya enggak terlalu basah. Yang enggak terlalu kering juga enggak terlalu basah. Fa inistadda yabsuhu layyanahu bil ma. Kalau terlalu kering, dia dapatnya terlalu kering, dibagi orang atau dikasih orang atau beli terlalu kering, boleh dibasahin sedikit lalu dilembutkan. Layyin itu ada, kalau belajar tajwid ada madlin atau madlayin. Lembut, dilembutin, Pak. Ujung-ujung itu. Karena kalau terlalu kasar bisa gusi-gusi, bisa kayak lecet. Wala ba'sa bistimali siwaki ghairihi bi'izni. Boleh juga gantian pakai siwak orang lain asal diizinin. Siwak aja gantian paling berapa sih? Kalau diizinin dan nggak ngerasa jadi gitu. Ada anak saya kasih buat pakai saya aja nggak mau, Pak, dia mau punya sendiri. Wa amma idza kana famuhu najisan bidamin aw ghairihi. Andai kata mulutnya itu ada najis atau berdarah atau yang lainnya, fa innahu yukrahu lahu qiraatul Qur'an qabla ghasli. Maka dimakruhkan baginya untuk baca Quran sampai hingga dia membersihkan darah tadi atau najisnya. Itu kalau lagi berdarah. Makanya pakai siwak tuh hati-hati, yang baru pertama mungkin saking semangatnya pengen ngikutin sunnah, lecet ininya. Yang kering itu kan ada yang keras banget itu, Pak, yang besar-besar. Karena gusinya robek, berdarah. Nah, ini kalau udah keluar darah itu najis. Maka dimakruhkan baca Quran sampai dia dibersihkan itu. Wal yahrum, apakah hukumnya jadi haram? Qala Ar-Royani, Imam Ar-Royani, beliau salah satu imam dalam mazhab Syafi'i. Ini abad keempat setelah Imam Ar-Wardi, beliau tuh. Tapi semuanya nih hidup dalam pada masa dinasti Abbasiyah. Karena memang dinasti Abbasiyah itu dinasti di mana banyak sekali sudah para imam-imam mujtahid itu lahir. Imam Ar-Royani jadi kitab beliau itu ahli usul fiqh, juga fikih,
Ya udah pasti hadis jangan ditanya. Kalau yang namanya udah imam tuh hadis-hadis apa udah puluhan bahkan ratusan ribu hadis. Beliau mengatakan, beliau dari Imam Mazhab Syafi'i, min ashabi Syafi'i an walidihi, dia berkata dari bapaknya, yahtamilu wajhain, itu hukumnya mencakup dua. Wal ashah la yahrum, tapi yang paling populer, yang paling benar adalah tidak haram, nggak sampai haram, tapi makruh saja. Gitu. Jadi kalau ada darah atau najis di mulut, sebaiknya jangan baca Quran sampai dia dibersihkan. Apakah dikatakan tadi sampai haram? Tidak, makruh aja sampai makruh. Faslun, sebab selanjutnya, wa yustahabbu an yaqra'al Qur'an wa huwa ala tahara. Juga disunahkan, dianjurkan dia baca Quran dalam keadaan suci. Bahkan kita bahas itu di suci bukan hanya dirinya, tempatnya juga suci. Orangnya suci, udah wudu, ngajinya di kamar mandi. Nah, enggak suci, harus tempatnya juga suci. Di toilet ngaji. Latihan qiraah enggak di toilet gitu kan. Enak Ustaz, katanya suaranya berdengung. Oke, gitu kan enggak boleh gitu. Fa in qara'a muhdisan bi ijma'il muslimin, walaupun ada yang mengatakan kalau orang lagi berhadas boleh-boleh aja ngaji baca Quran hadas dengan ijma'. Ini ijma'nya orang muslimin. Jadi kalau ditanya kalau lagi hadas kita baca Quran boleh, ijma'nya umat Islam itu mengatakan boleh Pak. Boleh sama afdol beda. Kalau ditanya afdolnya ya pasti berwudu gitu. Lagi murojaah hafalan keluar angin, terusin lagi, terus aja, boleh juga Pak. Tapi kalau ditanya afdolnya mana, ya wudu lagi sana gitu. Wal ahadits fihi katsirah ma'rufah. Hadis-hadis tentang ini banyak dan sangat terkenal. Ya udah bahkan banyak orang udah hafal. Qala Imamul Haramain, berkata Imam Al-Haramain, beliau juga dari Imam mazhab Imam Syafi'i, nama aslinya Imam Al-Juwaini. Beliau disebut Imam Al-Haramain karena beliau lama mengajar dakwah di Masjidil Haram, baik di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, makanya disebut Imamul Haramain. Jadi dulu Pak berabad-abad begitu, dalam abad itu rata-rata di dulu di Mekah itu mazhabnya Syafi'i. Yang nggak tahu nih gitu, yang nggak, dulu Syafi'i di sana. Maka banyak imam-imam Syafi'i di sana. Makam-makam di Baqi nggak sekarang seperti sekarang, dulu ada batu-batu nisannya. Kalau yang nggak tahu ya. Wala yuqalu irtakaba makruhan, tidak bisa juga bisa dikatakan dia tidak setuju. Makruh aja nggak sampai makruh. Orang yang berhadas baca Quran makruh aja nggak boleh dikatakan makruh. Bal huwa tarikun lil afdol, cuma dia meninggalkannya afdol gitu aja. Beliau bilang dia meninggalkan yang afdol. Afdolnya baca Quran, berwudu dalam keadaan suci. Bagaimana kalau nggak bersuci? Ya boleh-boleh aja. Tapi kata Imam Haramain ini Al-Imam Al-Junawi, dikatakan makruh pun tidak. Gitu. Tapi dia meninggalkan yang afdol, yang lebih utama. Karena kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang baca Quran dalam keadaan berwudu, kan ada hadis Nabi, siapa yang baca Quran satu huruf itu 10 kebaikan. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, itu di luar kita berwudu. Kalau dalam keadaan berwudu berlipat lagi Pak. Nanti kita baca dalam keadaan sholat, di dalam sholat berlipat lagi. Nah, jadi kalau kita mau nyari lebih afdal, lebih banyak pahalanya dalam keadaan berwudu. Gimana kalau kita mau roja hafalan lebih afdal lagi dalam keadaan sholat? Itu luar biasa lagi. Ya, lagi qiyamul lail jangan ngejar rakaatnya Pak, tapi ngejar panjangnya, karena itu sunahnya qiyamul lail kan panjang, Nabi sampai bengkak-bengkak gitu kan, ya kan. Jadi satu rakaat satu juz gitu.
Falam yajidil ma'a tayammama. Kalaupun dia nggak dapetin air, kata Imam Juwayni Al-Haramain, ya bisa tayamum. Gitu. Tayamum supaya lebih dapat afdolnya tadi. Wal mustahadah fi zamanil mahkum bi annahu tuhrun hukmuha hukmul muhdis. Sementara buat perempuan yang sedang istihadah itu darah yang keluar di masa dia suci, jadi bukan darah haid. Kalau dia lama maka perlu dicek ke dokter apakah itu penyakit atau bukan. Bagi perempuan yang istihadah di masa-masa sucinya bi annahu tuhrun, maka itu dihukumi suci. Hukmuha hukmul muhdis, bi annahu tuhrun, hukmuha hukmul muhdis, dia dianggap berhadas. Orang yang perempuan dia istihadah keluar darah di masa suci dia, maka hukumnya seperti dia hukumnya orang punya hadas. Jadi kalau Nabi itu pernah tuh dulu, kalau sekarang kan udah banyak membalut ya, zaman Nabi kan belum ada. Kalau ada orang perempuan istihadah, kata Nabi, ya apa ya bahasa kitanya, di sumpel aja, pakai kainan, sholat, duduk sholat. Iya, kalau dia nanti ini bab fikihnya nih, Ustadz Abdul Halim nanti. Perempuan itu ada darah-darah perempuan, ada warna-warnanya, harus tahu semua. Wa ammal junub wal haid. Nah, ini tadi orang hadas. Bagaimana orang yang junub dan haid? Fa innahu yahrumu alaihi qiraatul Qur'an. Bagi mereka keduanya diharamkan baca Quran. Sawaun kana ayatan au aqalla minha. Sama saja banyak maupun cuma satu ayat. Wa yajuzu lahum ijra'ul Qur'an ala qulubihima min ghairi talaffuzin bih. Tapi dibolehkan bagi keduanya, orang yang haid maupun yang junub tadi, untuk kalau dia punya hafalan kan gimana kalau nggak dimurajaah? Boleh dimurajaahin dalam hatinya tanpa dilafazkan. Ghairi talaffuzin bih. Gitu, Pak. Wa yajuzu lahum an-nazar fil mushaf. Dibolehkan juga melihat mushaf tanpa dipegang. Bisa nyuruh anaknya atau bisa pakai pensil, pakai kayu buka, bisa. Gitu kan? Tanpa dipegang langsung. Jadi dia bisa. Yang mau ngaji tapi tanpa dilafazkan, dia ngaji dalam hati. Qurannya takut supaya nggak pegang, dipakai kayu ya, atau pakai pensil bukan. Wa imrarihi alal qalb, dan mentadaruskannya itu di dalam hati. Ditadarusi dalam hati aja. Wa ajma'al muslimun ala jawazil tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa shalah ala Rasulillah. Dan semua sepakat ulama, orang haid yang sedang haid maupun yang junub, zikir boleh. Ngucapin tasbih, tahmid, tahlil atau salawatan tuh boleh. Jadi ibu-ibu nih yang mau kan nggak sholat, nggak puasa, tapi masih mau ibadah, nih ulama mengatakan boleh zikir, diganti dengan zikir, istighfar, salawatan, tasbih, tahlil, tahmid. Wa ghairi dzalika minal azkar lil junub wal haid, dan zikir-zikir yang lain bagi orang yang junub dan haid dibolehkan. Qala ashabuna, Imam Nawawi mengatakan sebagian sahabat kami mengatakan, maksudnya para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Wa kadza idza qala li insanin, begitulah misalnya seperti dikatakan kepada manusia, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wah Yahya, ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh. Surat Maryam 12. Wa qasada bihi ghairul Qur'an fahuwa jaiz. Kalau yang diniatkan itu selain Quran boleh. Walaupun di ayat Quran tapi niatnya bukan baca Quran, Bu, Pak. Niatnya zikir boleh. Termasuk orang yang hafal Quran, hafizah, perempuan, zikir dia kan zikirnya baca Quran, Pak.
Dia harus murojaah yang supaya nggak hafalnya dia nggak hilang, minimal 5 juz satu hari. Itu jadi zikir dia tiap hari. Maka niatin aja berzikir, dibolehkan. Wa yajuzu lahuma an ini belum. Wa kadza ma asbahahu. Begitupun dibolehkan yang semisalnya. Qalu, mereka mengatakan, yaitu sahabat Imam Nawawi di kalangan mazhab Syafi'i, wa yajuzu lahum an yaqula indal musibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun idza lam yaqsidal qiraah. Boleh juga mengatakan ketika ada orang musibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, asal itu diniatkan zikir. Apa namanya, kalimat istirja. Ya, kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ayat Quran itu. Tapi karena dia tidak diniatkan untuk baca Quran, diniatkan itu kan mengucapkan kalimat istirja atau zikir, itu dibolehkan. Begitu juga qala ashabuna al-Khurasaniyun. Ulama-ulama mazhab Syafi'i dari Khurasan. Khurasan mana, Pak? Khurasan itu dulu, sekarang tuh di Iran. Iran sampai Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, Tantan itu tuh. Dulu kan, sekarang kan dipecah-pecah jadi gitu. Akibat kita dijajah. Nah, ini yang ASEAN juga dulu satu, Pak, ASEAN tuh. Sumpah Palaba tuh sampai ke Filipina, sekarang pecah-pecah. India, Pakistan, apalagi tuh, Bangladesh itu kan satu semua tuh. Sekarang pecah-pecah, perang nih sekarang. Dari dulu belum kelar-kelar juga itu. Kita kan kebanyakan juga ini Palestina. Mereka juga kan berebutin Kashmir dari dulu. India sama Pakistan. Saya ditanya, kalau kita doa kunut nazilah, tak di Tangsel belum. Kemarin di MUI DKI itu sudah keluar lagi. Jadi himbauan untuk baca kunut nazilah, bahkan bukan hanya di subuh, di sholat Jumat, sholat yang jahar, Pak. Itu MUI DKI sudah baru dirilis hari Kamis, kalau Kamis apa Rabu kemarin. Jadi diumumin karena udah makin meningkat lagi, Pak. Kalau saya tuh zikir tiap hari itu saya sebut, Pak, semua, bukan hanya Palestina, tapi di Afghanistan, di Suriah, di Lebanon, di Irak, di Yaman, di Libya, di Sudan, di Moro, di Cina, Fisin, di Hindia, saya sebut semua, Pak. Di zikir pagi petang atau di yang ratiban kita doain. Wa yajuzu, ulama-ulama Khurasan mengatakan wa yajuzu an yaqula inda rukubid dabbah. Begitu boleh juga orang yang haid, yang junub, baca doa ketika mau naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Nah, ini kan ayat Quran. Tapi karena nggak diniatin baca Quran, dia diniatin zikir, maka boleh. Wa inda doa, atau dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu boleh. Kan ayat Quran itu. Nah, maka karena nggak diniatin baca Quran, cuma diniatkan doa, diniatkan zikir, itu boleh. Ya, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, orang dia yang sedang junub dan haid itu boleh. Dan ini adalah doa yang paling banyak Nabi dawamkan. Kalau kita kan gengsi, itu udah pasaran gitu. Padahal itu doa yang paling Nabi suka gitu. Rabbana atina udah komplit semua, Pak. Makanya orang Indonesia disebut sapu jagat. Udah komplit semua, kan kita semua pengen bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu Rabbana atina fid dunya. Karena Pak, di Quran itu sebelum Allah mengatakan Rabbana atina, sebagian orang datang ke Mekah, haji, umroh, doanya di dekat Ka'bah, mintanya dunia semua. Mintanya dunia. Ada yang minta pengen kawin lagi. Ada pengen jabatan, ya Allah begini. Udah pulang bangga, alhamdulillah. Doa waktu saya umrah kemarin terkabul. Kenapa? Pengen punya mobil ini. Semua dunia. Maka Allah bilang sebagian kecil ada yang mengatakan mintanya Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi dia minta juga wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu yang bagus.
Jangan lupa kita kehidupan abadi di akhirat. Apalagi umur udah setengah abad lewat, doanya kok dunia mulu. Sampai umroh haji mintanya dunia. Gitu. Ini mau ngapain kita? Nah kalau senikmat-nikmatnya kita hidup di dunia Pak, habis nanti apa sih watt kita tuh, kalau lampu kan wattnya masih redup mati dah. Ya habis semua. Mobil yang kita beli miliaran, rumah yang kita tungguin miliaran, semuanya. Kalau masih mending anak-anak kita nggak ribut. Kalau ribut, nauzubillah. Selanjutnya halaman berikut 66. Ini kita sampai sini aja terus karena sudah mau jam 6. Qala Imamul Haramain, Imam Junaidi mengatakan lagi, fa in qala al-junub bismillah walhamdulillah fa in qasadal qiraah asa. Andai kata orang junub dan orang haid ngucapin bismillah dan alhamdulillah tapi diniatkan untuk membaca Quran saja, sudah maksiat. Karena bismillah, alhamdulillah ayat Quran, bagian ayat Quran gitu. Maka tadi ulama itu menggarisbawahi jangan diniatin baca zikir. Nah, wa in qasada dzikra aw lam yaqsid syai'an lam ya'tham. Tapi kalau dia tidak niatkan baca Quran, baca bismillah ke alhamdulillah sama ayat-ayat yang tadi subhanalladzi innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan seterusnya, itu lam ya'sam, enggak berdosa. Termasuk wa yajuzu lahum wa qira'atu ma nusikhat tilawatuhu. Termasuk dibolehkan juga baca ayat-ayat yang sudah dinasakh. Ya, nasakh sebenarnya enggak perlu lagi dibaca. Ayat-ayat Quran dulu kan ada beberapa Pak yang dinasakh. Di antara ini ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjumuhuma albattah. Ini sudah dinasakh, ya, dihapus dari Quran. Dulu itu kan ada di surah An-Nur ya. An-Nur ayat 20, az-zaniyatu waz-zani. Nah, ini di bagiannya itu. Nah, dan ayat ini dinasakh. Jadi kalau orang-orang haid dan junub membaca ayat nasakh ini boleh, karena sudah enggak termasuk Quran lagi gitu. Dan kita, jangankan junub dan haid, kita aja enggak baca, enggak pernah baca, karena udah enggak ada di Quran lagi gitu. Jadi intinya tadi kalau ayat-ayat Quran itu sudah jadi zikir atau kita baca doa, tidak diniatkan kita baca Quran, maka tidak dosa atau boleh kalau dia jadi doa atau zikir. Tapi kalau diniatkan itu sebagai bacaan Quran, kata Imam Al-Haramain, jangankan satu ayat, ngucapin bismillah alhamdulillah aja udah aso, bermaksiat. Aso kata beliau, aso itu bermaksiat, sudah berdosa. Tapi kalau tidak diniatkan baca Quran sebagai bacaan Quran tapi zikir, boleh. Dan Imam Al-Haramain bahkan tidak makruh, boleh saja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti yang bisa jadi itu jawaban dari beberapa orang yang selama ini bertanya-tanya, wabil khusus bagaimana hukum baca Quran bagi orang yang hadas, yang buang angin atau enggak berwudu, bagaimana baca Quran yang bagi orang yang junub maupun yang haid dan seterusnya. Ya, tapi memang aneh juga ya, junub baca Quran gitu, mandi aja dulu gitu baca Quran, lagi junub kok baca Quran gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Ya, betul. Kumur-kumur. Iya. Oh, pertama kumur-kumurnya dugaan kita apa memang benar-benar kita dengarnya itu memang kumur-kumur atau enggak jelas tadi ya. Apakah dapat berlaku pahala atau kebaikan 10 kebaikan yang tadi dimaksud hadis? Ulama mengatakan tidak.
Karena syaratnya yang didapatkan itu bacanya dengan tartil, artinya dengan tajwidnya dengan baik dan benar. Itu baru dapat 10 kebaikan tadi. Tapi apakah orang yang baru belajar nggak pernah dapat pahala? Ada hadis yang lain lagi. Al-mahiru bil Quran. Nah, itu kan ada. Nah, yang terbata-bata bacanya pun kata Nabi dapat pahalanya. Gitu, dapat pahala dia belajar. Maka yang belum belajar, yang bacaannya masih harus sadar, bacaan saya ini belum bagus, cari guru. Wanti dari sejak lama tuh Pak Haji Atma sudah mengatakan di sini di masjid disediain guru, ayo ngaji, jangan malu. Bareng-bareng ngaji enak. Kalau bareng-bareng kan bisa tambah semangat Pak. Ada temennya gitu. Kalau sendirian, apalagi di kamar pojokan dia baca salah, bener nggak tahu, nggak ada yang tahu, dia doang gitu. Dikasih tahu ntar nggak mau gitu. Jadi harus berguru ngaji. Dan apalagi khusus baca Quran harus ada guru, ada sanadnya yang membenarkan makharijul huruf kita sudah benar nggak, makharijul huruf alif sampai huruf ya itu. Nanti panjang pendeknya matnya, gitu, qalqalahnya, huruf ro-nya, idghamnya dan seterusnya. Itu kan harus guru, harus yang mendengar. Maka sadar kalau kita punya kekurangan itu cari atau berguru. Dan nggak susah-susah di Indonesia. Saya dulu udah pernah bilang di Indonesia sekarang guru ngaji banyak, di masjid mushola banyak, tinggal kitanya. Kalau beberapa puluh tahun yang lalu, tahun 70-an kita kalau ngaji lama, apalagi yang masih di kampung dulu, anak masih kecil, bawa obor nyari ke guru ngaji. Ya, sekarang guru ngaji udah banyak, tinggal kita yang mau datang apa enggak, gitu ya. Ya, salah. Kan Allah menilai prosesnya Pak, hasilnya sampai belum tartil bacaan belum fasih keburu meninggal, insya Allah Pak dalam husnul khotimah. Kenapa hadisnya kata man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Kata Nabi, siapa orang yang keluar rumah untuk belajar ngaji, baca Quran dan macam-macam menimba ilmu, lalu dia wafat, dia dalam keadaan sabilillah, fi sabil. Yang kedua, apakah kalau ini lagi di mana kita nggak ngikutin baca kunut nazilah berdosa, itu himbauan sekaligus sunnah Nabi kan begitu, sunnah Nabi. Jadi dulu jauh dari Arab ada umat Islam yang dianiaya, Nabi baca kunut nazilah. Sekarang bukan hanya sekedar dianiaya, dibantai Pak. Ini bukan perang sebenarnya, pembantaian. Karena yang dibunuh-bunuh itu yang nggak bawa senjata, bayi-bayi, perempuan. Udah nggak pilih-pilih, rumah sakit, sekolah-sekolah, tempat ibadah, masjid-masjid, gitu ya. Ini kan genocide, udah bukan perang sebenarnya, karena yang mereka targetin tuh ya semua orang Palestina gitu. Apalagi kan kepengenan mereka sebenarnya Gazanya tuh kosong, dikosongin. Nah, makanya banyak pro kontra nih. Indonesia malah mau ngangkutin, itu namanya ngebantuin mereka, ngebantuin mereka malah. Harusnya kan sebenarnya mereka kalau ditanya kan lebih baik mati di sana daripada diangkutin kembali. Itu. Jadi itu himbauan dari ulama bahwa itu adalah sunnah baginda Nabi ketika umat Islam dibantai. Jangankan dulu juga seperti di Indonesia juga pernah dulu di Poso. Itu juga yang nggak bisa bantu apa-apa, udah harta nggak bisa, masa doa juga nggak mau gitu. Maka DKM semestinya makanya minimal banget pas subuh kunut nazilah, bukan kunut biasa. Kitanya khotib kalaupun dia nggak baca Jumatnya di sholatnya, di khutbah Jumat keduanya doa. Lebih baik lagi kalau udah ada himbauan begini ya, sholat Jumatnya kan lagi banyak tuh kunut nazilah, kunut nazilah juga. Jadi minimal itu Pak, jangan udah nggak bantuin, bahkan doa juga nggak, nyinyir. Fitnah orang-orang Palestina sendiri, orang Palestina nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah ini gitu kan, ada tuh yang ngomong gitu. Ya, yang parahnya lagi ada yang dengerin lagi, ada yang ngikutin gitu. Nah,
Ya, ada lagi? Ibu-ibu? Pak Haji, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam mentadaburi Al-Quran, terutama nilai ikhlasnya itu, kita kan kepinginnya istiqomah atau ada target yang dicapai, maksudnya diniatkan untuk selalu membaca Al-Quran. Tetapi kan untuk istiqomah itu nilai keikhlasannya itu kan ada kadarnya, dalam arti harus dipaksakan. Nah, untuk dipaksakan itu kan unsur ikhlasnya atau kadarnya kan berkurang ya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan tadi adab harus ikhlas itu berarti apa ada nilai percuma atau ada punishment-nya? Selain reward yang mau kita capai atau reward point. Udah Pak Haji? Ya. Ya, makasih Pak Haji. Tentang ikhlas ya. Sebenarnya bukan baca Quran aja ya, ikhlas. Semua ibadah kita harus ikhlas. Nah, tapi ikhlas itu sebenarnya pamrih kita cuma kepada Allah. Kita boleh pamrih tapi pamrihnya sama Allah. Jadi orang ikhlas itu emang ini perlu lagi-lagi riadoh tadi, latihan. Benar kata Pak Haji, itu ikhlas kita masing-masing kadarnya atau karatnya itu beda-beda. Ada yang 20 karat, ada yang 22, ada yang 24 ya. Apalagi masih belajar ya, nggak ada salah. Makanya level keimanan juga nanti beda-beda. Nah, level keikhlasan juga beda-beda. Dan itu terus diwadawamkan dengan istiqomah. Jangan kita nunggu ikhlas dulu baru ngaji, enggak juga gitu. Atau nunggu ikhlas dulu baru ke masjid, baru sholat, enggak juga. Jadi berbareng kita istiqomah, nanti ya lebih bagusnya lagi kita minta dituntun sama Allah supaya menjadi orang-orang mukhlisina lahud din. Di Al-Quran kan, di surah Al-Bayyinah. Jadi kita diperintahkan beragama itu, kata Allah, mukhlisina lahuddin. Kita harus jadi orang-orang ikhlas. Ikhlas itu kan murni. Murni itu hanya untuk Allah, kepada Allah. Maka ulama membantu niat itu usolli fardhu maghrib pasti ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Bukan li duit, li jabatan, li orang, li RT, li DKM, li mertua, tapi lillahi ta'ala. Nah, untuk lillahi ta'ala ini kadar kita memang beda. Yang masih belajar, anak-anak remaja yang baru sholat ibadah lillahi ta'alanya kadarnya beda-beda. Makanya terus dilatih untuk itu. Jadi apakah nanti ada punishmentnya yang kadarnya beda-beda, harganya kan beda Pak. Emas juga begitu. Nah, kalau kita belum murni banget tapi ikhlasnya ada, tapi baru 20%, 20% tetap ada pahala teman, ya kadarnya beda gitu. Insya Allah begitu perhitungannya. Tapi kalau saya sebenarnya begini, kemarin juga sempat ada yang nanya tentang sedekah, wakaf itu. Saya bilang sebenarnya kita ibadah tuh jangan terlalu pusing ngitung-ngitung amalnya Pak. Itu karena Allah udah nyuruh malaikat biar yang itu, kita puyeng sendiri gitu. Ya, yang penting kita ikhlas gitu. Ikhlas itu gimana sih? Kita mau dipuji, kita ngaji, nggak dipuji, kita dicemooh, kita tetap aja. Itu bukti kita ikhlas. Kita ada yang sawer, dikasih apa sih namanya tuh? Ada yang ngamplopin, nggak ada yang ngamplopin, itu bukti ikhlas gitu. Kan begitu. Sholat, kita ke masjid, ada yang bilang soleh, ada yang bilang so alim, ada yang cibir begitu, kita tetap sholat, itu bukti. Tapi begitu kita ke masjid begini atau kita ibadah, ada yang nyibir dikit, kita ngambek, besok enggak, itu belum ini nih, belum tebal nih ini tamengnya belum tebal gitu ya. Jadi apa sih namanya, ada angin besar gimana pun tetap kokoh, ada yang puji tetap kokoh, karena kita nggak berharap pujian dari siapapun kecuali dari Allah. Kita nggak perlu apa tuh kata-katanya Pak Wajib, apa tuh yang dari ini iya. Jadi tetap
mau ada orang puji, mau ada orang maki, ada orang jibir, itu kan ciri. Jadi ngaji insya Allah kita dituntun oleh Allah, nanti kalau kita istiqomah akan mendapatkan kekhusyuan, keikhlasan dari diri kita. Jadi ini memang harus bertahap, Pak Haji. Bertahap terus belajar. Demikian. Masih ada lagi? Ya. Wah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ini mungkin kebiasaan kita karena kita dari dulu. Tadi kalau tidak di antara dua ini kan tadi kalau kita baca junub dan sudah jelas itu hukum. Tapi kan selama ini kita sehari naik Bismillah tidak ada dalam hati kita untuk niat baca Quran atau niat zikir atau sebagainya. Itu gimana tuh? Seperti apa tuh? Jadi hukumannya pada saatnya. Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita tidak ngomong perjalanan. Sedap ya, seperti itu. Kebiasaan itu. Dalam keadaan? Ya, kegiatan sehari-hari kita. Enggak, maksudnya dalam keadaan junub atau tidak? Biasa. Tidak keadaan junub, tidak. Oh, tidak dong. Ya berarti nggak kena apa-apa. Kayak yang ada hukumnya tadi kan dibicarain ulama tuh dalam keadaan hadas. Dan yang baca Imam Junaidi ini kalau diniatkan baca Quran Bismillah saja, alhamdulillah aja, dia asal kata beliau, dia bermaksiat. Tapi kalau tidak diniatkan dia baca Quran, jangankan cuma Bismillah, alhamdulillah, 1 ayat 2 ayat pun Rabbana atina fid dunya nggak diniatkan baca Quran, nggak apa-apa, lam ya'sam, tidak berdosa. Nah, kalau kita baca Bismillah sudah terbiasa, ya nggak junub, yang bagus malah daripada lo baca-bacaan la buset gitu, apa tuh kata-kata begitu, mana Bismillah, astagfirullah, innalillah, masya Allah, subhanallah. Nah itu yang disunahkan Bismillah. Nah, Bismillah alhamdulillah ala kulli hal gitu, ya gitu. Gimana Pak Haji kabarnya? Alhamdulillah ala kulli hal. Orang-orang mau duit dikit, mau iya ceria aja aja. Orang mukmin gitu. Jangan suntuk, katanya ngaji, katanya sholat, ya mulai tapi mukanya cemberut aja gimana gitu. Jadi alhamdulillah ala kulli. Jadi kalau bismillah aja terus nggak junub, nggak ada bagus nggak? Ya insya Allah juga bernilai. Itu karena itu udah bacaan bagus. Kata Nabi, setiap perkataan baik itu sedekah. Bismillahirrahmanirrahim perkataan baik enggak? Perkataan baik, walaupun mungkin misalnya tadi apakah dia tartil atau apa, dapat 10 kebaikan atau tidak, tetap aja kalaupun enggak dapat sampai 10 ya mungkin 8, 5 gitu, Allah alam gitu. Insya Allah itu tetap bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Kita sering-sering nyebut nama Allah enggak dong? Allah, ya Allah, Allahu Akbar gitu deh. Jadi justru itu yang harus dibiasakan daripada omongan-omongan yang apalagi keluar warga Ragunan semua kita ngomong gitu kan. Nah itu ibu-ibu bapak ngomelin anak jangan ngejebutnya subhanallah, Allah ya Allah gitu. Jadi mau melangkah Bismillah kan itu jadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan bagus berarti. Jadi apa-apa bacanya Bismillah gitu. Kan Bismillah gitu. Ya enggak selalu yang enggak selalu yang kaidahnya enggak ada ya. Enggak selalu yang Nabi enggak kerjain itu lalu jadi bid'ah. Itu kan ada hadis-hadis yang sifatnya umum kita bisa praktekkan, zikir atau bahkan ayat Quran yang sifatnya umum. Kata Allah fazkurullaha zikran kasiran, zikirlah menyebut Allah sebanyak-banyaknya. Kata-kata sebanyak-banyaknya itu Allah enggak sebut kapan aja. Kalau sebanyak-banyaknya yang penting enggak dalam keadaan yang tidak dibolehkan. Bahkan orang haid tadi junub haid aja masih boleh gitu orang. Ya jadi zikran kasiran maknanya itu berarti seluas-luasnya, umum, karena Allah sebut umum. Zikirlah sebanyak-banyaknya itu zikir yang kita suka apa? Kita mau zikir istighfar, salawat, subhanallah, la ilallah. Ustaz mana yang semuanya baik, yang baik yang pasti istiqomah. Jangan nanya yang baik yang mana tapi nggak ada yang istiqomah gitu. Sama ntar
cuma nanya-nanya doang, tapi kebanyakan orang kan minta begitu, Pak, minta amalan tapi nggak dikerjain. Banyak minta amalan, minta doa tapi nggak dikerjain. Ada lagi? Silakan. Mumpung masih jam 6. Ya. Oh ya, wali. Wali. Ya. Ya, bagus ini. Ayat Quran. Kalau hukumnya ini memang kembali kepada innamal a'malu, dia itu ketika dia menggubah lagu Rabbana Atina itu, kalau dia kalau dia nanti orang joget-joget lalu dia niatnya baca ayat Quran itu bisa bisa dihukumi bisa maksiat juga ke ayat Quran. Tapi kalau dia zikir, supaya mengajak orang berzikir walaupun dengan nada-nada begitu, termasuk misalnya dilaguin tadi niatnya itu jadi zikir, mudah-mudahan dia niatnya begitu. Karena yang lagu ini itu kan katanya dulu santri ya. Itu kan santri wali itu. Mudah-mudahan justru dia ingin mengajak orang kalau dengan gubah lagu itu kan mudah dihafal, mudah diingat ya kita. Nah, kalau saya tuh nggak bisa lebih jauh dari itu, karena kita manusia cuma bisa menghukumi yang kelihatan, yang tidak kelihatan urusan Allah. Kita jangan sok tahu gitu. Kalau urusan hati kita nggak ada yang tahu, ya kan? Jadi itulah yang ulama-ulama ajarkan kita nggak bisa lebih jauh menilai orang dari situ. Innamal a'malu binniyat, bagaimana niatnya mereka membuat itu, apakah diniatkan justru untuk syiar agar anak-anak muda daripada dia ngapal yang lain-lain, Rabbana Atina gitu kan gitu. Gitu dia. Mudah-mudahan juga itu bagian dari ibadah mereka. Demikian. Apa ada lagi? Ada lagi? Masih ada lagi? Ya. Cukup. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sebagian besar sudah bisa menjawab apa-apa yang apa-apa yang selama ini belum terjawab dari kita. Tadi saya nyambung sebelum kita tutup, termasuk tapi lagu-lagu yang sudah keluar dari muru'ah. Muru'ah itu apa ya? Kewibawaan Quran, kewibawaan sholawatan, itu kan ada Pak sekarang. Ya sholawatan dikoploin dangdut, itu udah nggak cocok itu. Kan udah. Jadi orang ada ya. Itu bagian ulama udah langsung lantang keras itu haram. Dikoploin begitu. Jadi orang hikmatnya hilang jadi hikmatnya. Nah, sholawatan tinggal ya kalau itu kan niatnya isinya bagus tapi dikemas begitu jadi malah buruk gitu. Mari kita tutup kajian kita. Tadi kita sudah doa habis sholat subuh, tinggal kita baca kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta motivasi dalam ibadah kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.